Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sofia. Saya salah satu mahasiswi di Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya narkoba itu bukan singkatan dari nasi rokok bala-bala ya teman-teman, melainkan narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Menurut Badan Narkotika Nasional, ada 40 sampai 50 orang meninggal dunia setiap harinya diakibatkan oleh narkoba, dengan jumlah kematian mencapai 8.250 kasus. Jikalau kita lihat dari angka kematiannya yang begitu tinggi, maka sudah dipastikan dan sudah jelas bahwasannya narkoba ini amat sangat berbahaya. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami darurat narkoba karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba, yaitu sekitar 4.098.029 orang, atau sekitar 2,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Dan yang lebih mirisnya lagi, dari 4 juta lebih itu, sekitar 22%-nya itu adalah mahasiswa dan juga pelajar. Yang mana mahasiswa dan pelajar ini harusnya mempersiapkan masa depannya yang lebih cerah, mereka malah terjerumus kepada barang haram narkoba. Yang padahal narkoba itu akan dapat banyak menghasilkan dampak negatif bagi pemakainya, baik itu dampak fisik, dampak psikologis, dampak perekonomian, bahkan dampak sosial. Yang pertama, dampak fisik. Orang yang menggunakan narkoba, banyak jenisnya narkoba, diantaranya yang pertama yaitu stimulan. Nah, stimulan ini akan berdampak pada fisik pemakainya, di antaranya yang pertama mengganggu pola tidur. Karena kan pola tidur ini berhubungan dengan irama sirkadian. Nah, irama sirkadian ini akan terganggu oleh stimulan, karena stimulan ini akan meningkatkan energi tubuh walaupun tubuh sudah letih, walaupun tubuh sudah capek, yang pada akhirnya akan terjadi sulitnya untuk beristirahat dan akhirnya pola tidur itu akan terganggu. Makanya biasanya orang yang menggunakan stimulan ini ditandai dengan mata yang berair atau membengkaknya kantung mata. Selain itu, selain mengganggu pola tidur, stimulan juga dapat mengganggu pola makan, yang mana akibat dari terganggunya pola makan akan mengakibatkan penurunan berat badan yang sangat drastis. Dan yang ketiga, akan mengganggu koordinasi gerak tubuh, seperti misalkan tremor. Jadi tremor itu adalah tangan yang bergemetar. Nah, itulah beberapa dampak fisik dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, dampak psikologis. Nah, narkoba akan berdampak bagi psikologis pemakainya. Di antaranya yang pertama akan menyebabkan mood instability, yang mana mood instability ini merupakan perubahan emosi yang tidak terkontrol dan terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya rangsangan atau alasan yang jelas. Contoh misalkan seseorang yang tadinya bahagia, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia merasa takut, bahkan tiba-tiba dia itu akan tertawa sendiri tanpa adanya alasan atau sebab yang jelas. Kenapa itu terjadi? Karena narkoba ini akan mengganggu atau mempengaruhi keseimbangan otak, yang mana nantinya itu tadi dapat menyebabkan perubahan emosi yang tidak terkontrol. Selain itu, selain menyebabkan perubahan emosi, narkoba ini juga menyebabkan perubahan perilaku. Contoh misalkan jenis narkoba LSD. Nah, orang yang mengonsumsi jenis narkoba LSD, biasanya orang ini akan berperilaku agresif,
Karena LSD ini meningkatkan serotonin, yang mana serotonin ini akan menyebabkan pemakainya itu berperilaku agresif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Contoh misalkan jika seseorang pemakai narkoba ini terusik, maka dia akan menyakiti orang itu, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Nah, selain itu, dampak psikologis yang akan diterima oleh orang yang mengonsumsi narkoba yaitu penurunan fungsi kognitif dan juga ketergantungan. Yang mana ketergantungan ini menyebabkan orang yang sudah ketergantungan atau orang yang sudah kecanduan narkoba, dia akan sakit ataupun berontak seperti orang gila apabila tidak mengonsumsi narkoba. Sungguh luar biasa efek dari narkoba ini. Nah, itulah beberapa dampak psikologis dari akibat pemakaian narkoba. Selanjutnya yang ketiga ada dampak ekonomi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya harga 1 gram kokain itu sekitar 4 juta. 4 juta guys. Berarti ini sudah jelas harga 1 gram kokain ini lebih mahal daripada harga 1 gram emas. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya harga narkoba itu emang sangat mahal. Selain mahal juga tadi menyebabkan kecanduan. Dalam arti orang yang sudah kecanduan narkoba, dia tidak akan mikir 2 kali untuk membeli narkoba walaupun harganya sangat mahal. Bahkan dia akan melakukan apapun, termasuk menyerahkan nyawa orang lain ataupun nyawa dirinya sendiri untuk mendapatkan narkoba. Nah, karena harga narkoba yang sangat mahal ini, maka ini akan berdampak pada perekonomian pemakainya atau perekonomian keluarganya. Uang akan terkuras habis untuk membeli narkoba. Selain itu juga dapat berdampak pada perekonomian negara. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya menurut data pada tahun 2018, negara ini mengalami kerugian akibat narkoba yaitu sekitar 135 triliun. Kenapa? Karena kan narkoba ini merupakan barang ilegal. Nah, karena barang ilegal, orang-orang yang terjun di dalam bisnis narkoba, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak ada pemasukan terhadap negara. Sedangkan efek dari penyalahgunaan narkoba ini amat sangat berdampak pada produktivitas atau produktivitas masyarakat. Seperti misalkan meningkatnya angka pengangguran. Karena apa? Karena tariknya daya saing dan juga menurunnya kreativitas masyarakat, yang mana kreativitas masyarakat menurun ini diakibatkan karena sakit atau perubahan mental yang buruk dari pemakaian narkoba. Nah, ini jelas menjadi beban tambahan yang harus ditanggung negara. Nah, itulah dampak perekonomian dari pemakaian narkoba. Dan yang terakhir ada dampak sosial. Nah, dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba ini adalah biasanya orang yang memakai narkoba, dia itu akan cenderung mengasingkan dirinya atau memiliki sifat antisosial, yang mana antisosial ini kurangnya simpati atau tidak pedulinya terhadap lingkungan sekitar. Dan hal ini dapat mempengaruhi terhadap pendidikan dan juga pekerjaannya. Dalam arti orang yang memakai narkoba, dia akan cenderung putus belajar ataupun tidak termotivasi di dalam pekerjaan. Selain itu, apabila diketahui oleh masyarakat sekitar, diketahui oleh orang lain, maka orang yang memakai narkoba ini akan dikenakan sanksi sosial. Yang akibat dari sanksi sosial ini biasanya orang itu dikucilkan atau orang itu ditakuti oleh masyarakat sekitar, sehingga ini amat sangat berpengaruh terhadap mental dari pengguna narkoba tersebut. Nah, inilah beberapa dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan yang pasti masih banyak dampak-dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba ini, dan yang paling buruknya itu adalah kematian.
Makanya di dalam agama Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala mengharamkan narkoba sesuai dengan firman-Nya surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum perkara yang memabukkan, termasuk di dalamnya narkoba, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari barang haram narkoba. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.